Halo Mbak Sandra, selamat siang. Selamat datang di Ngopi Bareng.id. Selamat siang, Mas. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, Mbak? Nama saya, Ah, panggilannya Sandra. Sandra, Nama panjangnya Dian Sandra. Dian Sandra. Terus Mbak Sandra ini sebagai owner dari Jatiroso. Betul. Sejak kapan? Jatiroso itu apa? Apa dulu Sejak dong? kapan? Jatiroso itu apa dulu? Jatiroso. Hmm. Jatiroso, jati itu dari kata sejati. Roso itu kalau di bahasa Indonesia kan itu rasa. Rasa. Jadi sejatinya rasa yang Oke. otentik. Terus kepikiran nama itu dari mana? Karena saya suka segala yang berkaitan dengan Indonesia, Jawa, suka. Karena saya ingin membuat sesuatu yang benar-benar asli lah. Asli. Terus kepikiran bikin nama Jatiroso itu. Tahun berapa sih itu waktu itu bikinnya? 2011. 2011. Itu mulai usaha sendiri atau meneruskan usaha orang tua? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Kalau orang tua itu di F&B juga, tetapi jauh tahun sebelum 2011 dari saya kecil. Terus 2011 saya membuat Jatiroso. Tapi sebelumnya orang tua sudah ada usaha F&B. Catering harian. Catering harian. Bukan yang untuk seperti saya. Setelah saya menikah baru saya buat catering sendiri. Bentar, backgroundnya Mbak Sandra sebenarnya pendidikannya apa? Background formal, pendidikan formal. Ya agak nggak ada hubungannya. Ada nggak ada hubungannya? Saya dari fisip komunikasi, terus tapi karena saya mencintai dunia makanan, saya suka menata. Jadi kan apa ya? Terus karena di kami kan tidak hanya berjualan makanan ya, tapi juga jasa. Bagaimana pendekatan kepada customer dan lain itu yang buat saya catering ini beda lah. Tahun berapa itu? 2011. 2011 itu modal awal dari mana itu? Modal awal. Modal awal. Atau awalnya dari kecil-kecilan dulu, dari apa? Tidak ada modal, Mas. Dari mulut ke mulut gitu. Iya. Itu kita getak tular dari mulut. Getak tular. Terus ketika orang mau pesan kan dia bayar dulu. Terus saya putarkan untuk permodalan. Wah, keren. Dulu pesanan awal apa, Mbak? Yang paling diingat dulu tumpeng. Tumpeng, terus nasi bok, terus 2011 saya nikah, itulah awal benar-benar yang saya pure lebih banyak mulai di wedding. Saya kok lebih seru ya. Awalnya nggak berani tentunya, karena kan wedding itu kan tidak ada ilmunya di tahun itu ya. Tidak ada ilmunya, kalau sekedar boga aja kan ada, tapi bagaimana menghandle bagaimana dunia wedding, terutama catering wedding itu nggak ada. Itu yang saya pelajari karena saya belajar dari pernikahan saya sendiri. Jadi pernikahannya jadi kelinci percobaan dulu. Betul. Oke. Mau bayar catering lain mahal. Oke. Evaluasinya apa waktu itu pernikahan? Wah, aku urus-urus sendiri ternyata ini ada yang masih kurang ternyata. Iya. Seperti itu. Apa itu? Lebih ke ketika saya sebelumnya, jadi saat itu saya nggak niat buka catering sendiri ya. Saya sudah bertanya ke beberapa tempat lain, tapi saya masih kayak ada yang kurang ya, apa ya gitu kan. Saya tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang saya butuhkan. Karena wedding itu sesuatu yang terlaksana insya Allah seumur hidup sekali ya. Jadi saya kok nggak nyaman ya, apa yang saya belum mendapatkan apa yang saya butuhkan. Misalkan apakah makanan ini cukup atau tidak, jaminannya apa, dan lain-lain itu saya tidak mendapatkan jawaban yang pas. Terus bagaimana perhitungannya, saya tidak mendapatkan jawaban yang pas, jadi hanya dikira-kira saja. Akhirnya saya, yaudah saya coba sendiri aja deh, karena yang tahu kebutuhan kan saya sendiri. Itulah gimana caranya makanan itu pas dari awal sampai akhir, tapi tidak berlebih. Tidak berlebih, ya, betul. karena kan setelah hari pernikahan itu masih ada kehidupan selanjutnya yang lebih membutuhkan banyak biaya kan. Itu yang saya butuhkan ketika dalam sesi konsultasi kepada klien. Nah, itu yang tidak saya dapatkan. Sekarang porsinya lebih banyak melayani catering untuk wedding atau catering yang konvensional untuk kebutuhan kantor atau kebutuhan rumah tangga? Dulu ketika saya memulai itu saya lebih sering ke corporate. Karena kami belum besar lah ya, belum punya barang dan lain-lain, tetapi berjalannya waktu kami banyak di wedding. Saat ini kami kembali lagi merangkul lagi lah corporate. Kebanyakan klien kami kan juga bekerja di perusahaan A, B, C, D ya. Itu yang bisa nggak untuk acara di kantor, itu akhirnya buat kami kenapa enggak ya balik. Oh, untuk event kantor? Iya.
bukan untuk harian makanan karyawan. Harian ada. Oke. Lebih menguntungkan mana, corporate atau wedding? Kalau secara nominal angka, tentu wedding ya. Tapi untuk ke jangka panjang, tentu corporate. Karena dia kan sudah jelas jumlahnya, sampai ke sekian tahun lah, kontrak itu kan 1 tahun. Oke. Ya kan, itu sudah kelihatan setahun ke depan kami mempunyai omset sekian. Tapi kalau wedding kan enggak. Tapi kan ada adendum misalnya, wah nggak sesuai nih, di-cut aja gitu. Terus selama wedding ini kan kita belajar dari pandemi, Mas. Apa yang dipelajari dari pandemi? Ada event wedding dong. Oke. Ya, wedding mereka hanya nasi box saja, bukan yang dengan kuantiti besar, bahkan mengadakan acara kan tidak ada. Kita ngomong wedding aja yuk. Iya. Kemarin kan rame itu di media sosial soal orang yang nipu event organizer wedding. Nah sebenarnya kan buat orang awam nih kadang-kadang kan dia sudah bukan terlalu sih, nggak mau ribet terus langsung pasrah kepada event organizer. Tapi sebenarnya saya sebagai konsumen tuh apa yang harus dilakukan untuk misalnya sebelum acara hari-hari dilaksanakan, bagaimana cara memilih event organizer atau catering wedding atau dan sebagainya seperti itu. Catering wedding maupun event wedding organizer itu jadi gini, beberapa ada yang apakah dengan yang namanya sudah besar apakah aman, dengan namanya kecil apakah tidak aman? Ya, belum betul. Ada yang ketika dia di titik sudah naik tidak kuat, ya kan banyak. Tidak kuatnya yang mana tuh? Ketika memegang uang besar, kaget. Uang ini Iya. Oke. Dia masih startup terus begitu menaik terus. Terus jawabannya Petro munggah balik itu. Terus akhirnya ketika mau event tidak ada uangnya. Ada yang sudah ini dipakai buat usaha yang lain, macam-macam. Jadi belum tentu yang besar itu aman, belum tentu yang kecil juga tidak aman. Itu semua kita harus up to date terus, Mas. Jadi tidak enggak yang data itu selalu pasti, enggak, kita harus up to date. Setiap minggu kita evaluasi bagaimana dengan relasi yang ini, relasi yang itu, event ini, event itu. Bahkan dengan kita sendiri kita selalu evaluasi seminggu sekali. Gitu. Evaluasinya enggak, maksudnya dari sisi saya, misalnya saya mau ada event menikahkan anak misalnya gitu, atau aku ada acara, terus sebelum aku memutuskan untuk memilih satu event organizer apakah catering untuk wedding itu sebenarnya apa yang harus saya lihat dari sebuah event organizer wedding atau catering wedding itu? Track record ya. Track record itu bisa dilihat dari mana? Satu, media sosial. Media sosial, oke. Dua, kan sekarang ada aplikasi untuk mengecek nomor ini ya. Nomor ini. Nah, ya terus kita dilihat ini ya, image orang menjimat nomor HP-nya. Oke. Taggingnya apa? Kita bertanya ke venue. Venue yang lebih paham. Oke. Karena dia tidak mungkin mencelakakan dirinya, ya kan? Venue kita harus tanya ke venue vendor apa yang worth it di sini dan aman sejauh ini, karena mereka selalu up to date. Terus setelah itu kayak kami kan mengadakan meeting dan lain-lain, itu hadir dan survei ke acara yang sedang berlangsung. Jadi tidak hanya Mbak nanti datang di acara Tashwood iya, tetapi sebaiknya juga datang acaranya di dia event, yang dia. Hanya view saja. Maksudnya nggak ikut makan nggak apa-apa, hanya view aja supaya tahu nih perkembangan apakah benar di acara itu seperti apa gitu sih. Sejauh itu yang kami lakukan dan kami selalu update. Terus vendor yang slow respon itu yang wajib dicurigai. Pasang alarm. Iya. Beneran apa enggak ini? Kalau misalnya dia minta down payment itu biasanya gimana biar aman buat teman? Kalau DP itu ada standarnya, kan ada berapa bulan sebelum, berapa minggu sebelum dan pelunasannya. Tentunya ada termnya dan pasti ada perjanjiannya kan dalam sebuah pemesanan. Itu aja sih, nggak masalah sih kalau saya, karena kalau kami kan ada yang namanya konsultasi rutin. Jadi kita ada kedekatan sama customer, meskipun kita catering wedding ngapain sih ngurus yang lain, enggak. Karena keberlangsungan suatu acara itu kan ada teamwork ya. Kita tidak hanya catering saja tapi vendor-vendor lain. Andai kata customer kami ternyata salah memilih vendor, kami pasti mengingatkan dengan cara yang istilahnya soft lah. Mbak, bisa nggak
Mbak sudah pernah datang di acaranya nggak? Mbak mau lihat nggak? Mbak nggak pengen betul. tanya-tanya, Mbak kemarin ada ini deh pakai ini Mbak, coba hubungin deh biar tahu. Jadi supaya, karena kalau yang kami sampaikan kan beda ya. Bukan kami untuk Mbak itu nggak boleh untuk menjatuhkan yang lain, bukan itu, tapi lebih jahat lagi kalau kami membiarkan hal buruk terjadi kepada mencegah hal buruk terjadi gitu. Oke, jadi memang paling aman itu melihat langsung acara yang diorganize sama si event organizer wedding itu atau si catering. Nah, kalau soal masakan gimana? Pilihan masakan, terus bagaimana mengatur jumlah porsi. Beberapa kali misalnya ada customer yang restorannya waktu percobaan enak kok, tapi begitu pas wedding nggak enak gitu. Terus yang kedua juga pernah juga misalnya salah menghitung porsi. Suatu saat pernah tuh deket-deket sini acara, terus kita ngantri buat ambil makanan sampai ujung tempatnya itu sudah habis. Iya. Beberapa kali kami menemui pertanyaan seperti itu, bagaimana caranya. Itu saya sebutkan, karena saya ketika membangun catering wedding itu tidak mendapatkan jawaban akan tadi. Oke. Jadi pentingnya adanya sesi konsultasi, jadi pelayanan personal, pendekatan. Jadi marketing kami juga nggak sebut marketing sebenarnya, lebih ke konsultan ya. Jadi bagaimana pendekatan itu kepada customer kami. Jadi tidak hanya kepada manten ya, calon manten, tetapi kepada bapak ibu si manten, bahkan kepada calon mertua. Itu kami harus mengumpulkan semua. Jadi ketika kami benar-benar bertanya berapa jumlah tamu, diharapkan itu adanya kejujuran. Karena yang biasanya terlupa adalah tamu-tamu dalam grup WhatsApp. Terutama orang tua kan kadang misalkan berapa Bu tamunya? Saya baru undangan 500 sudah. Oke. Apalagi sekarang kan undangan elektronik gampang banget. Tapi kami kan memahami personalnya, kami melihat dulu beliaunya seperti apa. Kan ada yang tipe yang ngeyelan, ada yang jenje, kan macam-macam ya. Itu kita harus mengetahui psikologinya setiap customer. Itu nanti kami ada pendekatan, Bu, Ibu dulu sekolah di mana? Temennya banyak nggak alumninya? Banyak Mbak, grupnya rame dong. Iya, untuk kemarin ngundang di grup nggak? Ngundang sih Mbak, tapi paling datang berapa? Apalagi grup pengajian. Ya, itu baru yang kami sisir satu-satu. Jadi nggak bisa kami tanya langsung 500 tamu, dihitung sekian nggak bisa. Oke, nggak bisa asal percaya. Kita sebar undangan cuma 450. Pendekatan satu-satu. Bapak itu ininya nggak, temennya banyak nggak, temen sepedaannya, temen larinya banyak nggak? Penting gitu. Nah, ya kan? Terus bagaimana meyakinkan si klien bahwa sebenarnya mungkin ini ada tamu-tamu yang tidak diprediksi atau gimana gitu? Kami memberikan realita yang sudah terjadi kepada klien-klien kami sebelumnya. Jadi ada chat yang ini, kemarin tamunya kita ada pembludakan sekian, itu ternyata tamu ini Bu ada nggak? Oh iya orang pasti ketakutan karena ini acara sekali semua. Betul. Gitu, dan istilahnya kalau orang Jawa itu harga dirinya itu terletak pada acara itu, jangan sampai lah kenapa-napa ya karena yang diingat rata-rata ketika orang mengadakan hajatan yang diingat hanya ketika dia di acara bisa atau tidak, ya kan? Betul. Terus kalau misalnya itu suatu saat misalnya ini terjadi langkah darurat, misalnya bisa nggak misalnya Mbak Sandra ini tamunya membludak, aku butuh pesanan yang lebih cepat saji gitu. Tentunya kalau sebelum acara pasti ada yang namanya konsultasi tadi. Kita sudah meminimal hal-hal yang seperti ini. Misalkan takut ada pembludakan pas acara. Nah, kami ada sebelum memulai acara ada pengecekan. Sebelum, jadi makanan datang itu dicek. Tidak hanya jumlah dari makanan, tetapi juga diincip dari panitia yang sudah ditunjuk. Nah, selain itu kami ada PIC di lapangan. Baik yang untuk pengaturan flow makanan, bagaimana alurnya, juga ada di depan. Kami punya checker untuk menghitung tamu. Gitu. Fungsinya apa? Untuk kita mengatur keluar makanan. Jadi gini, di budaya apa ya? Adat, bukan budaya atau adat, kebiasaan ya. Di Surabaya itu tamu itu akan datang maksimal di jam kedua. Itu sebanyak 75%. Jadi andai kata tamunya 1000 nih. Sekarang andai kata tamunya 1000, itu dia akan ada
di jam kedua itu tamunya 70, jadi sekitar 750 orang. Tetapi ketika di jam pertama itu nanti tamunya itu 50%. Jika di jam pertama itu tamu lebih dari 50%, tentunya dipastikan ada pembeludakan tamu. Itu yang harus kita ketahui. Jadi ketika jam pertama, ketika sudah dicek tamunya harusnya 500, ternyata checker bilang tamunya ada 550 nih di jam pertama, kita langsung ke panitia. Kemungkinan tamunya meludak. Itu asumsi kalau misalnya acara wedding dibagi dua. Acara kan pasti 3 jam. Oh, 3 jam? Iya, pasti. 1 jam pertama gitu ya? 1 jam pertama. Dia yang injury time itu ya. Yang datang injury time. Jadi kalau misalkan di jam pertama aja lebih dari 50% dipastikan tamunya meludak. Udah pasti itu. Itu nanti ketika menjelang jam kedua, belum sampai jam kedua sudah 75% dipastikan beludak jaya. Itu kami langsung bagaimana caranya pengaturan menu. Nah, selain itu, bagaimana pemilihan menu itu juga kami ada konsultasi. Misalkan ini acaranya siang, lebih banyak menu berat. Orang menunggu makan siang. Misalkan acaranya malam, banyakin menu-menu ringan tetapi banyakin snack. Snack time, karena orang nggak terlalu makan berat. Dan kita harus memakai menu-menu yang bisa diakali. Komposisi cewek cowok menentukan nggak bisa dihitung ya? Enggak, kayak gitu. Sama aja. Karena mereka tujuannya adalah reuni. Datang ke acara adalah reuni, silaturahmi sama teman-teman yang lain kan. Jadi pastikan mereka hadir itu, yaitu tadi setengah jam tuh nggak mungkin 1 jam rata-rata datang di acara itu. Terus siapa yang hadir? Apakah lebih banyak teman dari orang tua atau teman dari mantan itu sendiri? Mantannya ini menikahnya itu cepat atau istilahnya sudah umur baru nikah. Berarti kan teman-temannya udah punya anak. Itu berarti kita minta menunya banyakin menu snack-snack buat anak-anak dong. Jadi benar-benar harus kami tahu satu-satu detail. Jadi nggak asal satu kali datang langsung susunan menu, nggak bisa. Keren loh, aku baru tahu ini loh, bahas soal ilmu ini loh. Itu ya, tidak ada ilmunya ya. Enggak, serius 1 jam pertama kalau udah saya gini itu pasti 2 jam berikutnya, 2 jam sejam kedua itu pasti akan membludak. Gitu. Keren itulah gitu. Yang menyebabkan beberapa WO itu ke kami, istilah mereka sudah, saya takut pusing mbak, kalau kesini kan sudah pasti aman. Mereka juga akhirnya tahu, oh begini tuh konsultasi di Jatiroso. Oh begitu, terus bagaimana menyusun menu. Itu kami sangat detail, itu yang tadi saya sebutkan. Misalkan tamunya ternyata banyak dari keluarganya, misalkan keluarga calon suamiku itu dari desa mbak. Dari desa berarti nginep ya, iya. Berarti ruang keluarga dibesarin mbak, banyakin menu berat. Misalkan dikasih menu yang bernasi ya. Karena orang daerah biasanya mereka snack iya, tapi mereka lebih butuh nasi dulu. Kan biasanya kalau misalnya background benar. Kalau dulu saya pernah ini event pelatihan teman-teman wartawan itu biasanya udah pasrah bongkoan mbak, budgetku segini, terserah mau apa. Pokoknya punya Indonesia food, teman-teman nggak suka Western food gitu kan. Nah kalau wedding itu ternyata ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan detail, seperti misalnya jam itu. Ada banyak. Maaf ya Mas, banyak pertengkaran itu justru hadir pas sebelum acara dari calon mantan kami. Jadi bagaimana kami menjadi penengah di situ, bukan pernah pertengkaran, tapi bagaimana ketika misalkan besannya mintanya A, bapak ibunya minta B, anaknya minta C, beda lagi. Jadi kalau di Jatiroso itu misalnya kan kalau kita lihat itu kan biasanya ada paket A harga segini untuk berapa orang, itu nggak model seperti itu, lebih customize gitu atau gimana? Ada. Untuk paket itu ada, untuk paket prasmanan, joglo itu biasanya ya itu tadi kami menyesuaikan. Misalkan jadi gini mbak, bukannya semakin banyak omset itu semakin bagus ya, benar. Tetapi lebih bagus lagi adalah kepercayaan customer yang repeat order terus menerus. Berarti paket itu nggak melulu harus itu, tapi bisa di customize menurut karakter tamu gitu juga. Kami mengarahkan kepada tim kami ketika mengkonsultasikan kepada customer, saya tidak menuntut omset dari kalian, tapi bagaimana customer ini jangan sampai kemana-mana. Tetap di hatinya tetap kita aja lah. Dia mau nanti setelah wedding dia mau akikoh anaknya, mau tasyakuran, balik lagi ke kita. Kadang tuh hanya mereka bilang, aku mau tasyakuran 7 bulanan. Udah nanti kita yang berapa tamunya 100, kita nyusun namanya. Karena mereka sudah percaya.
Pernah nggak pegang event wedding yang bikin sakit kepala berhari-hari atau pas hari-harinya juga sakit kepala, misalnya dalam hal apa itu? Karena ada keinginan yang berbeda dari beberapa pihak. Oke. Ya, karena acara pernikahan satu kali itu tadi ya. Tapi kan yang punya duit yang biasanya yang dari pihak perempuan kan yang sebagai. Iya, tapi kan Ngapain harus mendengarkan masukan-masukan terserah dari misalnya? kepercayaan ya Mas. Oke. Terus nggak nyaman kalau misalkan adanya perpecahan mereka sebelum acara, bahkan saat acara tuh panas nggak enak. Ini baru tahu juga. Ini baru tahu juga ternyata ribetnya seperti itu. Iya. Aku pikir yang memutuskan ya udah yang punya acara ya udah dia yang memutuskan. Ternyata enggak juga, banyak kepala yang harus didengarkan soal wedding ini. Makanya saya bilang kalau secara nominal angka memang cantik, tapi bebannya juga beda. Tapi kalau psikis ya, itu gimana membuat mereka pun tenang. Sekarang gini Mas, mereka menyiapkan acara itu, mereka menabung sekian tahun, mereka memberikan kepercayaan ke kita. Tentu kan kita harus benar-benar menjaga ya, apalagi misalkan ini acara kita dari dua belah pihak. Iya, betul. Iya, itu lebih wow ya rasanya. Jadi biasanya tuh misalkan si ibu ini, Mbak, ibuku tuh mintanya ini, Mbak, ibuku bilangnya tahunya dia 700, Mbak, tapi aku tahu nggak mungkin. Terus gimana maunya? Ini nih Mbak, tulis aja 700 tapi ntar tak tambahin ya, tapi jangan ditulis di nota. Oke. Terus nanti pengecekan gimana? Ada panitia sendiri nggak yang ngecek yang khusus menunggu tambahan? Ada deh temenku, tapi ya ini biar panitianya mama aja ya. Oh ini nggak apa-apa. Jadi di ibunya aman, di anaknya juga aman, nggak malu-maluin juga. Gitu. Iya, ternyata bener. Ternyata bener acaranya tamunya banyak. Karena orang tua kalau di ini susah ya Mas ya. Apalagi kalau menjelang acara tuh mereka lupa biasanya. Ini misalkan si temen nggak diundang, oh iya datang aja, pengajianmu datang aja. Kadang bahkan iya pengajian, pokoknya nggak apa-apa teko aja. Nah kadang mereka menulis, Mbak tamu pengajianku datang Mbak, tamu berapa tamu pengajian ibu? Ada sekitar 100-an kali gitu, 100, terus saya juga 100. Oh iya, mereka udah lupa Mas. Kalau hitungan wedding memang kalau 100 itu harus dikalikan 2 karena berpasangan. Tetapi kalau pengajian rata-rata nggak berpasangan, mereka datang kan grup. Nah itu kadang tamu mintanya sekali 2 aja Mbak, karena berpasangan. Tapi kan kami memahami bagaimana habit tamu-tamu pengajian itu datang biasanya hanya 1 orang saja. Itu malah kami kurangi, nggak Bu, datangnya 1 kok, tenang aja. Sorry kelupaan, yang tadi misalnya checker itu sudah ngitung di jam 1 jam pertama itu ternyata sudah prediksinya ini bakal membludak ini di jam kedua, 1 jam kedua ini. Terus apa yang biasanya dilakukan oleh Jatiroso seperti itu? Ngakalinya gimana? Potong-potong maksud jadi enggak juga kan? Harus cerdik aja sih Mas. Misalkan jadi gini, setiap menu kami pasti sisipkan menu-menu yang untuk membuat antrian lebih panjang tapi tidak membosankan dan tidak membuat tamu bete. Bisa ya gitu ya? Bisa dong. Ada corner crepes dong. Ada corner es krim dong. Itu salah satu cara. Kan lama ya? Oke. Lama, makanya langsung jadi kan. Lama. Kalau sudah jadi melempem, ya kan? Kamu antri seneng-seneng aja. Padahal itu sebenarnya misalkan dari depan tuh bilang tamunya meludak, ya kita bilang lamain dong. Tamunya banyak. Keren, baru tahu itu. Gitu. Kalau es krim itu biasanya kami minta tetap ada es krim, karena apa? Orang kan nggak mungkin makan es krim ditelan gini kan? Tapi eksekusinya di mana itu terus? Iya, aman. Eksekusinya di mana? Di dapurnya Jatiroso apa di lapangan. Di on the spot gitu? On the spot. Itu atau misalkan saking benar-benar crowdednya teman, biasanya kami minta, Mbak, yang untuk di bagian keluarga kami tarik makanan joglonya ya, hanya prasmanan saja boleh. Itu kami tarik ke depan. Gimana caranya, pelan-pelan aja, biar agak ngantrinya biar lama. Tamu kan maksimal ada waktu mereka datang paling 30 menit sampai 1 jam, udah nggak mungkin lebih kan. Udah pasti ribut minta pulang. Gitu. Crepe itu salah satu snack favorit istri kalau harus dibela-belain itu kalau di wedding. Ngantri dibela-belain itu. Dia pengen itu dulu daripada makanan berat dulu. Show kita biasa, ibu lebih banyakin misalkan Mbak, tamu banyak yang tamu dari jauh dan teman-temanku
butuh reuni mbak, karena aku nih mantu pertama, ada yang mantu terakhir, jadi temenku datang semua. Oke, menu fusionnya dibanyakin boleh nggak bu? Apa? Mie lontong, nasi goreng show, barbecue, terus sate dakoci. Kenapa? Biar ada tontonan, biar lama. Nanti kalau misalnya ibu nggak ada ini, ibu harus penambahan menu nih, karena saya pastikan tamu ibu lebih dari 1 jam karena mereka reuni. Terus mereka, oh ya sudah. Jadi selain kami buat acara meriah, tapi gimana aja juga menghemat mas. Tetap nggak ada rasa nggak tega ya kami ya, karena setelah pernikahan masih ada kehidupan selanjutnya. Itu yang saya kan apa ya, menempatkan diri saya sebagai anak beliau. Bagaimana saya dulu menikah, harus pasrah duit ini. Gitulah. Bentar. Yang tadi menarik itu. Tamu reuni itu kan ngobrolnya panjang. Betul. Lama. Biasanya udah makan, terus ketemu temen, ngobrol-ngobrol, habis itu makan lagi gitu. Itu kan porsinya jadi nambah dong. Nah. Kapasitas perut tidak mungkin lebih dari 3 kali makan. Oke. Ada nggak siasat untuk misalnya biar cepet pulang atau biar nggak ngobrol lama-lama sehingga nambah porsi gitu? Enggak juga ya. Bagaimana penyusunan menu aja. Jadi mereka itu, jadi intinya gini, ketika tamu pulang tidak ada kata-kata saya tidak makan, saya nggak kebagian, saya kehabisan, tidak ada. Karena mereka pasti kebagiannya. Hanya ada komentar ini antriannya duo. Tapi dapat. Ada memang sengaja kita panjangin. Gitu sih. Tapi mereka seneng. Oke. Antriannya panjang karena melihatnya jumlah tamunya wakil nih, tapi kan sebenarnya kita ada ritme yang dipelanin dikit. Tapi gimmick kayak gitu sebenarnya sudah dikomunikasikan nggak sama pihak keluarga itu? Sudah kami sampaikan. Kadang-kadang, nggak penting itu makanan apa ini, nggak usah. Sudah kami komunikasikan fungsi menu ini apa. Selain dari kalau rasa semua mereka sudah memahami karena ada tekstur ya. Tetapi ketika pemilihan menu fungsinya ini, jadi selain untuk memanjakan lidah tamu, terus ngajeni tamu yang datang, tapi ya itu memang. Jadi supaya acaranya aman sampai akhir. Nggak mungkin dong 2 jam berdiri doang. Terus ngeliat orang nyanyi, ngeliat manten, nggak mungkin, pasti sama makan. Keren mbak. Aku bayanganku pokoknya wedding itu ya udah, aku pesen makanan sesuai porsi dikeluarin ya sudah selesai. Nggak sampai mikir misalnya gimana tamu ini bisa dapat semua, terus merasa puas, terus pihak dari keluarga itu nggak malu di akhir acara jadi minta maaf ya kemarin nggak dapet gitu. Makanya itu kenapa setiap kami pameran atau setiap kami mengadakan acara test food itu antrian di tempat aku panjang banget, karena pertanyaan-pertanyaan ya itu tadi sedetail itu, tapi pasti kami jelaskan juga sangat detail supaya orang itu nggak misalnya mau beli kucing dalam karung lah ya. Jadi supaya tahu kalau makan aja mah tahu, tapi bagaimana kami mengatur makanan dalam acara itu mereka juga wajib tahu. Hal-hal gini sebenarnya dilakukan nggak di kayak wedding catering yang lain gitu? Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu, cuma kalau itu kan saya menempatkan ke diri saya, jadi kayak saya punya anak ini, tak pulang aja. Nggak, tapi kalau misalnya sama teman-teman Mbak Sandra misalnya, kamu kemarin pakai apa? Kamu ditanyain apa aja? Gitu pernah tanya nggak? Gitu. Enggak. Tanyain dong biar tahu. Ya. Gimana ya? Ada ya? Tadi saya tanya. Iya tanyain gimana dong? Yang mendingan sama aku aja, lebih detail. Kalau saya kan intinya buat mereka nyaman, buat mereka tenang, pasti balik lah. Pasti akan kesini lagi. Tapi kan agak penasaran juga kan kalau nggak ngintip kompetitor itu seperti apa treatment mereka ke klien gitu kan? Paling yang kami tahu hanyalah di media sosial aja. Tapi kalau bagaimana sesi konsultasi dan bagaimana pengaturan flow makanan pasti beda-beda ya. Kalau kami sudah punya standar itu, bahkan anak-anak di lapangan sudah autopilot mas. Karena sudah pahamnya bagaimana pengaturan tamu, dan maaf kita kan berbagai suku ya. Itu pun anak-anak sampai paham kalau suku ini begini, suku itu begitu. Mereka sampai tahu. Nanti kayak suku ini kasih anak-anak ini mbak, yang gerakannya lebih cepat. Yang ini mbak, karena mereka mintanya dilayani satu-satu. Termasuk meja-meja, survei lokasi, ini kira-kira flow-nya gimana? Iya. Bahkan kan kami ada denah sebelum acara. Kenapa nih letaknya di sini? Jadi gini mas,
setelah turun pelaminan tidak boleh ada menu yang favorit. Itu harus agak jauh. Maksudnya gimana itu? Iya, setelah turun pelaminan. Turun pelaminan. Tidak boleh ada menu favorit. Tamu. Iya. Terus? Itu setelah turun pelaminan tidak boleh ada menu favorit. Karena crowded ya mungkin. Crowded. Oke. Itu wajib kita agak jauhkan. Dan menu favorit tidak boleh jadi satu dengan menu favorit, harus agak jauh. Gitu. Ada pengaturannya. Menu kering tidak boleh satu meja dengan menu kering, harus menu basah. Begitu kan, antriannya beda. Oke, paham. Keren. Dari saya ini biasanya, dan saya tidak dapat itu di pelajaran mana-mana. Keren. Nggak ada. Saran Mbak Sandra kalau datang ke kawinan, makan dulu apa salaman dulu? Karena salah. Saliman dulu dong. Oh iya, saliman dulu. Store buka dulu ya. Banyak, lebih makan dulu aja. Makan dulu ya, oke. Untuk menyiapkan tenaga selama Iya, betul, antrian, betul. Bulan-bulan apa biasanya, Mbak? Kalau ini sekarang ini mau puasa. Itu ya tinggi, dan nanti setelah Lebaran sama dekat Lebaran ini ya, Idul Adha. Mbak, ini kan kalau misalnya aku sebagai seorang calon klien nih, udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Sandra. Enggak, bukan untuk diriku sendiri. Ya. Misalnya mau ngobrol tanya-tanya wedding, ilmunya sudah dapat ini. Ternyata dia milih ke vendor yang lain dengan masukan yang sudah diberikan Mbak Sandra, gimana dong? Enggak apa-apa. Tapi kan kami punya cara tersendiri. Karena ini gini Mas, wedding itu kan hanya 3 jam. Beda ya, orang jam panik atau tidak, itu kan beda. Kalau tidak terbiasa, ketika terjadi masalah ini, panik Mas, marah, panik, lebih crowded lah. Tapi kalau kita kan udah yang ya udah santai. Oke, coba bilang tamu meludak gitu. Dari anak-anak info tamu meludak, oke, langsung auto peladu kami izin juga ke panitia. Ini ya. Mereka oke Mbak, misalkan Mas ada dari prasmanan itu dia ada menu daging, seafood, ayam, kami tarik satu. Seafood saya tarik dulu. Buat spare. Atau misalkan seafoodnya saya keluarkan sedikit aja ya, yang penting ada. Tapi nanti kami banyak tawarkan ke tamu ambil daging sama ayam. Kan ada yang layan nih, bagaimana penyampaian aja. Keren. Misalkan gini, atau misalkan dagingnya tidak kami tawarkan, misalkan ini menu daging apa Mbak? Ini daging bulgogi, misalkan, terus ini seafoodnya apa? Iya, di sana kan juga ada menu wagyu Ibu yang lebih fresh, yang lebih show. Atau misalkan dagingnya ambil di sebelah sana aja juga nggak apa-apa Bu. Mau pecah antri ya? Iya. Oke, keren. Kalau ini kan sudah jadi, sebelah sana kan show. Jadi tamu, mereka seneng, mereka nggak tersinggung kan, mereka happy karena kita sarankan yang hangat sebelah sana tuh, yang masih panas tuh Bu. Kalau sih udah hangat-hangat biasa, hangat-hangat yang pemanas, bukan yang baru fresh masak. Kalau di Jatiroso, paketnya mulai berapa? Paket kami mulai 41.000. 41.000 per pack. Tapi dengan layanan tetap yang sama kan? Dengan konsultasi yang seperti ini tadi yang dijelaskan Mbak. Malah kami biasanya menyarankan permananya biasa aja, nanti yang lebih ke joglonya lebih banyak, cornernya dibanyakin. Corner itu apa? Tadi tuh yang menu, jadi misalkan buat corner pasta, aneka pasta, jadi supaya untuk memecah antrian dan itu memecah konsentrasi tamu, supaya nggak makan terus tapi lebih ke show, lihat mereka show makanan. Gitu. Sekali lagi kita tegaskan, nama besar itu bukan jaminan juga. Bukan, karena ya menurut apa yang kami ini ya. Jaminan juga. Nama yang belum terlalu terkenal juga jangan dianggap sepele juga gitu. Itu bisa dicek dengan reviewnya para klien yang dulu itu. Selesai, baik yang sudah lama maupun yang baru. Jangankan kepada orang lain ya, kami pun kepada kami sendiri kami tetap berhati-hati juga. Kami kan SDM juga manusia, bukan robot ya, punya hati perasaannya berbeda yang bisa berubah-ubah.
Karena itu adanya kami evaluasi dan briefing setiap minggu, dan kami ada namanya pengakuan dosa loh Mas. Pengakuan dosa gimana bisa gimana itu? Minggu sekali kami setiap briefing dan setiap evaluasi kami sama anak-anak ketika mau evaluasi dari kami mempersilahkan mereka, ada yang mau pengakuan dosa, ada yang mau mengakui kesalahan, silakan. Apa biasanya yang ya misalkan maaf kemarin ketiduran jadinya tim ini gini. Tetap saling backup ya, tapi kan akhirnya yang mereka harusnya ringan jadi berat. Maaf kemarin kurang detail ngasih arahan dan lain-lain. Ya masalah-masalah, kalau orang bilang masalah sepele, itu kalau buat kami tidak ada yang sepele dalam kepercayaan. Semua sangat spesial. Oh iya, bukan satu lagi sih. Baru ingat sekarang nih. Ada beberapa orang itu misalnya kenalan ya orang-orang dulu lah. Nggak tahu sekarang masih terjadi apa nggak. Orang menghindari misalnya pakai gedung Gera ITS atau ke Masjid Agung gitu. Karena bakal banyak uninvited guys yang datang ke sana. Nah, itu ada nggak mitigasinya seperti itu? Apa memang ya itu memang alami, udah nggak bisa dicegah, itu nanti resiko dari. Tapi sudah sampaikan kepada customer hal seperti itu banyak terjadi, tapi nggak usah dikhawatirkan karena berapa sih nominalnya, namanya berapa persentase dari tamu tidak sampai 1%, nggak masalah. Kami lebih lihai lagi untuk bagaimana mengatur makanan itu harus cukup, santai aja. Jadi bukan masalah besar lagi. Bukan masalah besar, oke. Buat jadi rasa, tapi buat enggak. Karena biasanya tetap ada. Bukan, maksudnya buat catering wedding yang lain itu mungkin akan jadi masalah karena mereka nggak punya mitigasi mungkin yang kuat ya, itu. Kami ya itu tadi. Kan saya pernah dengar kan kayak gitu. Masih ada kok. Masih ada, jangan di Masjid Agung, nanti para jamaah yang lain juga ikut makan naik. Masih beberapa venue, bahkan kalau acara di rumah aja bisa kok. Bisa ya? Ada kemungkinan bocor. Nggak usah jauh-jauh, orang tetangga aja bisa bawa. Ya, iya. Masa ya mau bilang kan? Iya, betul. Santai aja. Santai. Kita punya cara sendiri untuk membuat makanan itu cukup. Keren. Aku pikir wedding itu ya udah pokoknya kita seperti aku bilang itu. Lebih detail lagi. Gitu. Terus misalnya habis ya sudah habis, maaf nggak habis acara habis. Bisa saya biasa nggak tidur berhari-hari Mas, kepikiran. Bisa saya. Ketika saya aja kalau ada tamu klien itu konsul ke saya nggak sampai setengah jam, saya tanya mana anak kok cepet konsulnya. Emang nggak konsul, tapi kenapa cepet, sudah via WhatsApp ini sering. Dia datang ke sini cuma nambah payment sama kos sebentar aja, meyakinkan ibunya aja. Gitu aja. Gitu. Bahkan dari tim kami sering ngajak nongkrong klien-klien itu supaya lebih santai. Biar informasinya keluar semua. Karena gitu. kalau diajak ngobrol yang formal, malah nggak keluar informasinya, malah ngeblank. Apa yang mau ditanyain dan apa yang tidak nyampe gitu loh Mas. Jawabannya nggak maksimal. Kayak tadi itu jumlah WhatsApp group, jumlah tamu pengajar, jumlah teman nongkrong bapak, jumlah ini lupa. Keren. Iya kan? Iya betul. Coba aja dengan mau acara, ada WhatsApp group berapa aja, tahu-tahu Hamin 5 lah ditanya mau punya acara ya? Ya udah datang aja. Lupa ngomong. Jadi biasanya kami tanyakan lagi Hamin 3, Bu, ada yang bisa saya bantu nggak? Gimana persiapan acaranya, dan itu pasti ada obrolan-obrolan tambahan. Ada tamu tambahan nggak? Nanti endingnya ada tamu tambahan ya? Itu membuat beliau lebih santai dulu karena menjelang acara itu psikis itu semakin betul naik. Ya itu harus diketahui. Makanya jangan berbicara tentang nominal uang mendekati acara, tidak boleh. Itu sudah saya garis bawahi besar dan keren. Sampai kepikiran gitu juga. Iya. Karena itu sensitif ya Mas. Sensitif. Lagi stres mikirin acara hari H, takoi duit terus. Iya, emosi nanti. Emosi. Iya, takutnya berimbas ke mood waktu acara. Tapi biasanya udah dibayar di awal atau? Kami biasanya customer sudah payment karena detemnya ya. 25% DP untuk ikat tanggal saja, setelah itu DP 25% setelah textbook, setelah itu baru DP 50%, setelah itu baru pelunasan 2 minggu.
kita dapatnya semua. Tapi kan dengan melalui konsultasi yang segitu panjang ya Mas, ya nggak hanya datang Bu mau dibayar kayak beli mobil aja. Iya betul, keren. Sip. Jadi bahkan sebelum kita menagih pun beliaunya sudah bayar karena mereka udah mau tenang lah, nggak mau mikir lah. Nggak mau mikir. Oke, keren. Sip. Jadi teman-teman kalau mau ada event atau mau ada nikahan, nggak ada salahnya dilirik jadi Roso untuk jadi vendor cateringnya gitu. Ya. Jadi bisa saya naruh brosur di sini? Silahkan. Kita Ya, senang banget. Itu aja ya Mbak Sandra, terima kasih atas waktunya, banyak ilmu yang bisa didapat, semoga jadi insight buat orang-orang yang nonton YouTube ini. Saya terima kasih kembali sudah diajak bergabung bincang-bincang santai. Keren. Terima kasih Mbak Sandra. Ya, sama-sama.